Salam Swastiastu. Ya, Waalaikumsalam Salam warahmatullahi kebajikan. wabarakatuh. Selamat siang. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Balai dan Tenaga Pendidikan BGTK Papua. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Fasilitator Pelatihan Matematika Gembira. Kemudian yang terhormat PIC Kegiatan Pelatihan Matematika kita Bapak William Simbolon dan seluruh peserta hebat pelatihan Matematika Gembira. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul walaupun secara daring dalam kegiatan pengenalan LMS pelatihan Matematika Gembira. Bapak dan Ibu, peningkatan kemampuan numerasi murid ini tentu harus dimulai dari guru-guru yang terus mau belajar dan bertumbuh. Pelatihan ini menjadi langkah nyata untuk menumbuhkan pola pikir bertumbuh serta memperkuat strategi pembelajaran numerasi melalui pendekatan gembira, gali dan eksplorasi konteks, muat konten, buat aktivitas, ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhiri pembelajaran. Semoga semangat kita dari siang hari ini dan seterusnya terus menular untuk menginspirasi kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu hadirin dalam Zoom, mohon untuk dapat menyesuaikan. Bapak William, dipersilakan. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga berdaya, untuk Indonesia Raya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, agar kegiatan kita pada siang hari ini mendapat keberkahan, marilah kita semua berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat, marilah kita simak sambutan sekaligus yang membuka kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu Kepala Balai, Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Papua, kepada Ibu Fatko Rohmah, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Maulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat siang Ibu. Sorry ya, selamat siang ya, sudah tidak pagi. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Saya masih berasa pagi nih di tempat saya. Boleh.
yang sama-sama kita hormati fasilitator untuk pelatihan matematika gembira, kemudian juga yang saya hormati di sini teman-teman penanggung jawab pelatihan matematika gembira bersama tim, ada admin dan juga ada tim yang lain serta Bapak Ibu yang berbahagia adalah Bapak Ibu peserta pelatihan matematika gembira. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua kasih dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan juga kemampuan untuk bisa bersama-sama belajar agar layanan pendidikan kita di sekolah semakin baik. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Ketmen Dikdasmen nomor berapa ya 25 tahun 2025 ya, terkait dengan pelaksanaan matematika gembira bagi guru taman kanak-kanak dan juga guru sekolah dasar adalah perlu kita juga mengetahui ya agar tujuan ini juga bisa tercapai. Jadi tujuan kegiatan kita di sini adalah untuk meningkatkan kompetensi matematika dasar bagi Bapak Ibu guru yang mengajar di taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar untuk memperkuat kemampuan numerasi peserta didik kita. Kemudian yang kedua, tujuan kegiatan ini juga mendorong adanya kolaborasi dan juga berbagi praktek baik, pengalaman, agar semua guru berperan sebagai agen perubahan di dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong keberlanjutan program melalui fasilitasi penerapan dan pengimbasan materi pelatihan. Nantinya Bapak Ibu bisa lakukan pada pelaksanaan Hari Belajar Guru. Dan juga yang keempat adalah memperkuat sistem pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan pola pikir numerasi atau numerasi mindset, keterampilan numerasi atau numerasi skill set, dan kefasihan dalam menggunakan perangkat numerasi atau numerasi tool set gitu ya. Jadi kegiatan kita juga bertujuan agar Bapak Ibu mampu dan mengenal dan juga mampu menggunakan alat-alat peraga untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi literasi bagi peserta didik. Nanti juga Bapak Ibu akan bersama dengan fasilitator-fasilitator hebat yang akan mendampingi Bapak Ibu yang dimulai dengan menggunakan LMS. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, santai, serius, dan juga gembira. Nanti akan dikenalkan gembira itu bukan cuma bisa bersenyum, bisa tertawa, tapi gembira di sini adalah gali dan eksplorasi konteks yang dekat dengan murid. Kita diharapkan mampu menggali dan juga mengeksplorasi sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid. Kemudian memuat konten numerasi dari hasil blok eksplorasi. Jadi kita mampu menggali dan mengeksplorasi sumber belajar yang ada di sekitar murid untuk mendapatkan muatan-muatan atau konten numerasi. Kemudian membuat B-nya adalah membuat aktivitas bermakna. Aktivitas bermakna nanti Bapak Ibu akan ada juga seperti bincang numerasi dan sebagainya. Yang kaitannya adalah untuk meningkatkan kompetensi numerasi bagi peserta didik. Kemudian I-nya ikut
memikir pikiran murid dalam proses evaluasi. Jadi kita diharapkan untuk benar-benar menempatkan diri diri kita, pola pikir kita adalah berdasarkan pikiran murid, bukan berdasarkan pikiran guru. Kalau berdasarkan pikiran guru nanti begitu saja tidak bisa. Banyak guru seperti itu. Kita berpikir bahwa murid itu tingkat berpikir ada di taraf mana, gitu. Kemudian gembira, ranya adalah rayakan dan akhiri pembelajaran dengan refleksi yang menggembirakan. Jadi sebetulnya yang diharapkan ini sangat simpel, Bapak Ibu, ya kita coba berusaha menggali sumber yang ada di sekitar kita, menempatkan pikiran kita pada murid, gitu ya. Tidak perlu kita harus mencari-cari, tidak perlu kita harus memaksakan, harus ada sumbernya, harus ada di laptop, sumbernya ada di mana. Bapak Ibu dapat merenung dengan panggilan jiwa kita sebagai seorang pendidik. Itu bagaimana menerapkan ini, konsep ataupun juga kemampuan anak untuk bernumerasi di dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya numerasi itu adalah selalu ada di sekitar dimanapun manusia itu berada. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi kita akan tetap menemukan literasi. Bapak Ibu tidak akan kehabisan bahan belajar untuk bisa menyampaikan ini kepada siswa. Karena semua ada di sekitar murid. Ada pohon, ada tanah, ada air, ada laut, ada kali, ada gunung. Bahkan ada di sekitar tubuh manusia yang semuanya adalah juga konsep-konsep numerasi, tentunya bagaimana Bapak Ibu mengemas menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau saya mengingat dulu waktu jadi guru itu, Bapak Ibu kan kita bersyukur ya karena Bapak Ibu sekarang sangat mudah mencari inspirasi untuk sumber belajar, pernah dilatih, pernah melihat konten-konten yang ada di media sosial, baik YouTube, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Dulu tidak ada seperti itu. Saya masih ingat waktu saya menjelaskan bagaimana konsep bilangan negatif itu, bingung mau mencarinya seperti apa, karena kalau kita menjelaskan selama ini, guru menjelaskan dengan konsep untuk menanamkan konsep bilangan negatif itu dengan garis bilangan, tapi garis bilangan itu menurut saya juga masih abstrak gitu ya, masih abstrak. Sementara juga ada pesan-pesan moral bahwa tidak boleh dengan menyebut hutang, tidak boleh menggunakan kata-kata negatif seperti itu. Jadi apa yang bisa kita gunakan? Kalau tidak salah dulu saya menggunakan dengan cerita yang saya karang sendiri tentang bagaimana seseorang, panjang lah ceritanya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu. Ini kasihan kalau pakai Zoom meeting, Bapak Ibu nanti keburu paketnya habis. Jangan sampai ini panitia juga pakai akun gratis ya. Mudah-mudahan tidak ya ini. Tidak, Bu. Jangan sampai saya belum selesai bicara sudah time is over ya. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini karena Bapak Ibu inilah Bapak Ibu guru yang kami pilih untuk memulai belajar bersama terkait dengan matematika gembira. Untuk mendapatkan kesempatan seperti ini sangat susah, jadi kami mohon Bapak Ibu dapat mengikuti dengan baik, tidak berpikir yang negatif-negatif, kita berpikir yang positif agar ilmu yang akan kita pelajari bersama dapat kita serap dengan baik. Selamat mengikuti kegiatan pelatihan matematika gembira dengan gembira. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sukses dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta selalu mendapatkan petunjuk atas apa yang harus jalan yang akan Bapak Ibu lakukan. Dengan memohon kehadirat Tuhan, semoga apa yang akan kita lakukan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Maka kita buka secara
resmi. Selamat mengikuti sosialisasi LMS. Untuk selanjutnya kita akan bertemu pada kegiatan pelatihan matematika gembira di Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Bapak Ibu semua, salam sehat, salam Shalom, sehat. selamat siang Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam. Shalom, Siang Bu. Ibu. Terima kasih untuk materinya, Bu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Balai, Ibu Fatko Rohmah, SPD MPD, atas arahan yang sangat inspirasi. Baik, Bapak Ibu, kali ini kita akan memasuki sesi penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Bapak William Simbolon. Kepada Bapak William Simbolon dan tim, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Maulin. Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Siang, Pak. Sebagai intermezzo, terima kasih juga buat Ibu Kepala Balai yang sudah membuka kegiatan ini dan memberikan arahan. Mungkin sebagai tambahan bahwa kepala kami ini sangat berpengalaman ya kalau untuk soal matematika ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu dikasih soal gratis mungkin sama beliau nanti pada saat kegiatan di hotel nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Izin Bapak Ibu memperkenalkan diri, nama saya William Simbolon. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengenal juga. Kita juga sudah saling komunikasi ya di WA Group. Jadi silakan Bapak Ibu yang mungkin teman-temannya belum hadir di Zoom hari ini, mohon bisa saling menginformasikan. Namun kalau memang terkendala jaringan tidak masalah, nanti akan kami kirimkan dalam bentuk rekaman Zoom. Baik, sebagai awal saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ya, Pak. Pelatihan matematika gembira ini apa sih sebenarnya? Jadi, pelatihan matematika gembira ini adalah membekali guru dengan kompetensi yang dibutuhkan agar dapat mengimplementasikan strategi pembelajaran yang efektif sehingga murid dapat mengalami pembelajaran matematika yang bermakna dan menyenangkan. Nah, indikator keberhasilan yang terukur yaitu salah satunya growth mindset ya Bapak Ibu, atau pola pikir positif pada murid pada mata pelajaran matematika. Nah, kalau matematika ini dianggapnya sebagai momok yang menakutkan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat sama anak-anak murid ini, nah semoga dengan pelatihan ini kita bisa mengembangkan pola pikir yang positif, yaitu bermakna dan menyenangkan Bapak Ibu. Nah, ini pesertanya ini adalah guru TK dan guru SD yang ingin meningkatkan kemampuan mengajar matematika dengan metode yang menyenangkan ya Bapak Ibu ya, dalam upaya mendukung program Gerakan Numerasi Nasional. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa program Gerakan Numerasi Nasional ini sudah dirilis oleh Pak Menteri ya pada kalau nggak salah bulan Agustus lalu. Nah, ini salah satu programnya ini yaitu pelatihan matematika gembira Bapak Ibu ya. Dan perlu diketahui bahwa nanti Bapak Ibu lah yang akan menjadi fasilitator di daerah masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu nanti pelatihannya itu tidak habis sampai di Bapak Ibu saja untuk kegiatan di luring selama 4 hari 3 malam di Kota Jayapura. Namun nanti Bapak Ibu juga akan melanjutkan pelatihan ini kembali ke satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak habis untuk pelatihan di luring saat nanti kita di Jayapura. Nanti Bapak Ibu juga balik kembali ke satuan pendidikan masing-masing untuk melaksanakan. Nah, ada yang juga namanya diseminasi ya Bapak Ibu ya. Ada juga nanti Bapak Ibu melaksanakan matematika gembira ini diharapkan Bapak Ibu memberikan virus-virus yang baik ya Bapak Ibu ke satuan pendidikan. Kalau bisa mungkin dari internal dulu ke guru-guru yang lain seperti itu. Baik, saya izin untuk desainnya Bapak Ibu untuk tahap persiapan ya. Persiapan ini sudah dilaksanakan oleh pusat. Sekarang kita masuk ke poin nomor 2 yaitu pelaksanaan yang diselenggarakan oleh
PT bidang GTK, yaitu kami Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua. Mungkin sebagai gambaran dulu kami namanya Balai Guru Penggerak ya Bapak Ibu. Balai Guru Penggerak, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar. Nah sekarang kami bertransformasi ke Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua. Nah, jadi izin Bapak Ibu nanti pelatihan ini terbagi menjadi 5 bagian. Nah, untuk yang pertama itu pembelajaran mandiri melalui LMS. Nah, tadi sudah disinggung juga sama Ibu Kepala, kita akan belajar melalui LMS. Apa sih itu sebetulnya LMS itu? Kalau LMS sebetulnya bahasa lebih mudahnya itu seperti kelas online ya Bapak Ibu. Kelas daring, aplikasi yang akan melakukan fasilitas pembelajaran Bapak Ibu selama program berlangsung. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di aplikasi ini tentunya ada syaratnya, yaitu syaratnya Bapak Ibu memiliki akun Belajar ID ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi dipastikan bahwa Bapak Ibu nanti login menggunakan akun Belajar ID. Saya yakin Bapak Ibu sudah dihubungi sama admin ya. Kalau memang yang belum menyerahkan akun Belajar ID-nya, maka pasti akan dihubungi oleh admin dari kami, yaitu Pak Angki. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah dihubungi sama beliau. Jadi kalau memang misalkan Bapak Ibu saat ini belum menyerahkan akun Belajar ID, bisa nanti japri ya ke panitia, entah itu saya ataupun Pak Angki ya. Dan juga pastikan juga Bapak Ibu bahwa akun Belajar ID ini jangan sampai salah Bapak Ibu. Nah ini banyak yang terjadi bahwa salah menginput akun Belajar ID-nya ke kami. Jadi misalkan ada kurang 1 huruf, kelebihan 1 huruf, dan lain sebagainya, itulah yang akan menyebabkan Bapak Ibu mungkin belum bisa masuk ke LMS atau kelas online-nya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Namun kemarin karena memang apabila kita juga tahu bahwa daerah-daerah di Papua ini kan tidak semua terjangkau internet ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin kita ambil kebijakan bahwa Bapak Ibu kita sudah share modul ya. Bapak Ibu di sini semua sudah baca modul ya Bapak Ibu ya. Modul pembelajaran yang sudah di-share di grup dalam bentuk live. Nah, silakan. Belum. Wah, ada yang bilang belum nih. Belum bisa terdownload, Pak. Baru sebagian, Oh, iya, Pak. nggak apa-apa. Jaringan Baru susah. modul 1 belum Ya. selesai. Silakan ya Bapak Ibu nanti di Google Drive-nya yang kami berikan. Silakan nanti belajar mandiri, dibaca-baca ya. Jadi dengan harapannya Bapak Ibu nanti saat pertemuan luring, tinggal Bapak Ibu melakukan pembelajaran yang mendalamnya saja. Artinya nanti pada saat ada ditemui oleh Bapak Ibu fasilitator, nanti Bapak Ibu langsung bertanya. Jadi Bapak Ibu tidak langsung kosong-kosong dari daerah masing-masing, langsung pelatihan. Tidak. Jadi sebelumnya Bapak Ibu memang diharapkan sudah membaca-baca modul yang sudah kami berikan sesuai jenjang masing-masing ya. TK dengan TK, dan SD juga untuk jenjang SD. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti pelatihan tatap muka ini ya, berarti yang pelatihan tatap muka kemarin ini kita anggap sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu ya, artinya modul sudah kami bagikan, walaupun sebenarnya idealnya Bapak Ibu seharusnya sudah masuk ke dalam LMS. Nah, tapi ya itu tadi, kalau kita masuk ke LMS, kita pastikan semua peserta sudah tidak ada perubahan. Namun sampai detik ini masih ada perubahan-perubahan peserta yang akhirnya tidak memungkinkan tidak semua peserta bisa masuk LMS ya Bapak Ibu ya. Nah nanti pada saat pelatihan tatap muka 4 hari 3 malam IN1 ini nanti akan dilaksanakan di Kota Jayapura Bapak Ibu. Nah nanti di sini akan dibagi menjadi 4 kelas ya. 4 kelas yaitu PAUD 1, PAUD 2, dan juga SD1 dan SD2. Nah nanti untuk pembagian kelasnya akan kami sampaikan di WA Group ya Bapak Ibu. Jadi kami ulangi lagi untuk pembagian kelas khusus yang di tatap muka IN1 nanti akan dibagi 4 kelas. Dan nanti 4 kelasnya itu akan difasilitasi oleh masing-masing fasilitator, yaitu tiap kelas ada 2 orang fasilitator ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti setelah pelatihan tatap muka, Bapak Ibu balikan ke daerah masing-masing, ke satuan pendidikan masing-masing.
Nah, itulah sudah masuk dalam proses on the job training. Nah, nanti OJT ini nanti saya akan sampaikan juga, nanti akan terbagi menjadi 3 sesi ya Bapak Ibu. Nanti akan dibagi 3 sesi ataupun 3 siklus. Nah, nanti yang sesi ketiga ini akan ada pertemuan luring juga. Nah, nanti seperti apa pertemuan luring ataupun daring dan juga hibrid nanti kita akan bahas sama-sama ya Bapak Ibu. Setelah itu nanti akan lanjut IN2. Nah, IN2 ini juga nanti ada pertemuan juga, nanti kita diskusi. Lalu yang terakhir ada diseminasi ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir ada diseminasi. Namun yang tetap IN1 inilah yang nanti Bapak Ibu kumpul semua. IN1 ini. Namun nanti yang OJT dan IN2 diharapkan nanti Bapak Ibu akan ada di daerah masing-masing ya. Artinya sudah tidak berkumpul bersama-sama lagi dalam satu tempat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk struktur programnya. Ini tidak kelihatan ini. Untuk struktur programnya, sebentar ya Bapak Ibu. Saya coba. Ini ada totalnya 70 JP ya Bapak Ibu ya untuk struktur programnya. Kalau untuk yang mandiri dan tatap muka. Jadi untuk yang tatap muka, nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi ya untuk yang tatap muka. Itu sebanyak 42 JP ya. Dengan perhitungan 1 JP itu 45 menit. Nanti kami akan bagikan. Kami akan share nanti Bapak Ibu. Silahkan pelajari sendiri. Saya lanjut ke jumlah peserta ya. Ini kalau untuk jumlah peserta nanti kita sesuaikan saja dengan kelas yang masing-masing Bapak Ibu nanti hadiri. Ini juga tadi jumlah fasil 2 orang. Dan juga nanti tiap kelas itu Bapak Ibu nanti akan ada 1 orang admin. Nah, jadi tiap satu kelas nanti akan ada 1 orang admin nanti yang akan memfasilitasi Bapak Ibu. Jadi untuk fasilitator atau pengajar ini yang akan memfasilitasi Bapak Ibu pada saat pelatihan, misalkan terkait modul, terkait pembelajaran dan lain sebagainya. Sedangkan nanti untuk admin dalam bentuk teknis, Bapak Ibu misalkan belum bisa masuk LMS, akunnya bermasalah dan lain sebagainya, silakan nanti Bapak Ibu berhubungan dengan admin seperti itu. Nanti akan kami share ya Bapak Ibu ya untuk kelas dan adminnya dan juga fasilitator. Nah, ini untuk mekanisme pelatihannya Bapak Ibu. Untuk pelatihan tadi dijelaskan sebanyak 70 JP ya, di mana 28 JP itu tatap muka dan 10 JP mandiri. Artinya 10 JP mandiri ini Bapak Ibu silakan mengekspor masing-masing LMS-nya, dan di LMS-nya ini akan ada modul-modul dan juga pelatihan-pelatihan seperti tugas-tugas dan lain sebagainya. Untuk IN1 itu untuk IN1 tadi ya Bapak Ibu, dan 20 JP untuk OJT. Nah, untuk OJT-nya itu ada 20 JP dan 6 JP untuk In Service Learning 2 atau IN2 ya. Untuk IN2, lalu ada 6 JP untuk diseminasi. Nah, untuk yang In Service Learning 1 ini ya, untuk IN1 ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan berkumpul bersama. Namun untuk yang OJT dan juga IN2 diseminasi, Bapak Ibu yang akan berada di daerah masing-masing. Nah, lokasi sudah tahu ya. Oh ya, izin Bapak Ibu untuk lokasi harap jangan sampai salah ya, karena Jayapura ini ada 2 hotel Swiss Bell ya. Ada Swiss Bell Hotel yang di Dok 2 di Roko, dan juga ada yang Swiss Bell Express. Nah, Swiss Bell Express ini di kota ya, kalau kami sebutnya juga di sini juga kota sih sebenarnya. Nah, jadi pastikan bahwa alamatnya jangan sampai salah ya Bapak Ibu, jangan sampai nyasar ke Dok 2 ini. Jadi pastikan bahwa hotelnya ini jangan sampai nyasar ke Dok 2, tapi ke kota ya, daerah kota. Semoga Bapak Ibu memperhatikan alamatnya. Seperti itu. Untuk IN1 Bapak Ibu tadi 10 JP mandiri. Nah, tatap muka 28 JP ini akan kita laksanakan bersama. Laju juga nanti akan ada RTL atau rencana tindak lanjut yang digunakan sebagai bahan acuan untuk melaksanakan UJT. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu nanti kembali ke satuan pendidikan masing-masing, nanti akan ada rencana tindak lanjut ya Bapak Ibu. Nah, rencana tindak lanjut inilah yang akan menjadi acuan saat Bapak Ibu nanti akan melaksanakan OJT.
Nah, saat OJT ini artinya Bapak Ibu sudah kembali ya, sudah kembali ke satuan pendidikan masing-masing, ke daerah masing-masing. Nanti terdiri dari RTL-nya itu 8JP, terus ada pendampingannya 8JP dan juga penyusunan laporan 4JP. Nanti di sini Bapak Ibu tetap didampingi oleh fasilitator ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan didampingi oleh fasilitator. Nah, ini untuk secara tatap muka pada minggu ketiga, OJT minggu ketiga di sekolah tempat peserta berkumpul. Ini nanti masih sementara kami diskusi ya Bapak Ibu bersama dengan rekan-rekan kami di tim penganggaran dan tim keuangan. Apakah memungkinkan untuk secara tatap muka atau bagaimana? Nanti akan kami sampaikan ya Bapak Ibu karena sampai sekarang ini kami belum dapat informasi tetap apakah nanti akan dilaksanakan secara tatap muka atau secara daring ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau dari sini sebenarnya fasilitator juga nanti akan mendampingi Bapak Ibu secara luring. Jadi fasilitator nanti hadir pada saat minggu ketiga ya Bapak Ibu. Pada saat minggu ketiga OJT nanti Bapak Ibu didampingi tiap masing-masing daerah ada fasilitator secara tatap muka. Namun ini masih dalam proses tergantung dari perhitungan anggaran kami ya Bapak Ibu. Oke, nanti setelah OJT kita lanjut ke IN2. Di IN2 ini juga kalau secara juknisnya juga bisa secara hibrid ya. Artinya boleh luring dan juga daring, bahkan juga bisa full daring juga boleh. Artinya kita juga seperti yang disebutkan di sini ketersediaan internet juga ya Bapak Ibu, internet, sarana prasarana dan juga kelengkapan anggaran ya. Jadi nanti ini masih sementara kita belum pastikan bahwa apakah nanti pertemuannya secara full luring atau nanti hibrid ataupun juga bahkan full daring ya Bapak Ibu. Oke, untuk nanti setelah IN2 akan ada diseminasi ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk produk akhirnya itu Bapak Ibu akan melakukan diseminasi. Nah, diseminasi ini apa? Secara inquiry kolaboratif. Jadi Bapak Ibu nanti silakan mencari sebanyaknya minimal 5 guru. Nah, 5 guru ini boleh dari internal masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Minimal 5 guru. Silakan misalkan Bapak Ibu boleh cari di sekolah masing-masing, boleh juga di kelompok kerja guru ya atau KKG. Nah, itu silakan Bapak Ibu. Atau di Kombel, Bapak Ibu boleh melakukan diseminasi. Nah, ini sebanyak 4 CP dengan perhitungan 45 menit. Nah, di situ Bapak Ibu sampaikan pengalaman praktik baik selama pelatihan mengikuti matematika gembira. Nah, batas pelaksanaan diseminasi ini adalah maksimal 2 minggu dari pelaksanaan IN2. Jadi pada saat pelaksanaan nanti ini jadwalnya nanti akan kita ini ya Bapak Ibu, karena mengingat kita juga sudah hampir di akhir tahun ya Bapak Ibu. Mungkin nanti saya juga belum pastikan detailnya seperti apa, tapi nanti kami dari teman-teman fasilitator juga nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu kapan waktunya untuk OJT dan juga IN2 seperti itu. Nah, ini untuk diseminasi wajib ya Bapak Ibu, wajib mengunggah laporan diseminasi nanti di LMS tadi, di aplikasi tadi. Itulah yang akan menjadi syarat penerbitan sertifikat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengumpulkan diseminasi, laporan diseminasi dan lain sebagainya, maka di aplikasi LMS itu tidak akan terbit sertifikatnya. Kan sayang sekali ya Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan namun tidak mendapatkan sertifikatnya. Nah, ini untuk ketercapaian materi ya, kriterianya untuk para peserta. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, nanti kami akan bagi. Kurang lebih nanti ada tes awal, tes akhir, refleksi, dan juga partisipasi dalam kegiatan ya. Terus tadi ada rencana tindak lanjut yang nanti akan Bapak Ibu sampaikan pada saat OJT. Bapak Ibu akan laksanakan. Dan juga di akhir nanti ada refleksi ya. Refleksi, tindak lanjut, refleksi dalam jurnal nanti ada. Bisa disampaikan nanti untuk LMS-nya. Oke, ini untuk on-nya ya. Jadi Bapak Ibu ini untuk on-nya. OJT ya. Untuk OJT tadi. Kalau yang tadi IN1 kita laksanakan di sini di Kota Jayapura. Nah, nanti yang untuk OJT itu kalau kurang lebihnya di sini Bapak Ibu pada saat minggu pertama dan minggu kedua itu identifikasi kebutuhan pembelajaran dan revisi perencanaan pembelajaran IN1. Nah, itu ini outputnya nanti RTL dan RPP.
Nah, nanti di minggu kedua sampai minggu ketiga implementasi pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Artinya di sini Bapak Ibu sudah berada di satuan pendidikan masing-masing dan menerapkan pelatihan matematika gembira di kelas ya Bapak Ibu ya. Penerapan matematika gembira di kelas. Dan lalu nanti untuk di minggu ketiga ada refleksi, penguatan hasil implementasi dan diskusi pembelajaran bersama fasilitator. Nah, inilah yang tadi kami singgung untuk yang tatap muka ya tadi ya pada minggu ketiga. Namun kami pastinya juga akan melihat kekuatan dari anggaran kami apakah memungkinkan untuk dilaksanakan luring semua daerah ya gitu Bapak Ibu. Nah, lalu untuk yang minggu terakhir, minggu ketiga dan minggu 4 nanti ada penulisan laporan implementasi, bentuknya tentunya laporan ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah. Nah, setelah on tadi, lalu ada namanya in 2 ya Bapak Ibu. Setelah on, jadi ada in 1 di Kota Jayapura, on juga Bapak Ibu balik di satuan pendidikan masing-masing, ada kurang lebih 1 bulan ya, kurang lebih ya, ini idealnya seperti ini. Dan juga setelah on selesai nanti akan masuk tahap in 2. Nah, nanti in 2 ini akan dilaksanakan secara 6JP. Nah, kalau di sini ada hibrid ya. Artinya daring atau luring. Nah, ini sesuai dengan ketentuan penyelenggara yaitu kami BGTK Provinsi Papua ya. Tentunya ini juga kami akan mencoba juga mengecek kekuatan anggaran kami apakah bisa dilaksanakan secara hibrid ataupun full daring seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini untuk struktur pelatihannya pada saat in 2. Jadi nanti akan ada refleksi, setelah refleksi terus ada penyusunan RTL. Nah, RTL ini bukan RTL yang pada saat in 1 ya, bukan saat in 1 yang Bapak Ibu nanti di Jayapura, tapi in 2-nya pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan diseminasi. Seperti itu ya. Jadi nanti ini sudah berbagi bersama fasilitator masing-masing. Oke, nah ini untuk kriteria penilaian. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya untuk kriteria penilaiannya yang nanti tentunya akan dicantumkan dalam sertifikat Bapak Ibu. Oke, nanti untuk penjaminan mutunya ini saya skip aja ya. Oh ya, ini pastikan juga Bapak Ibu untuk LMS nanti ada beberapa syarat yang harus Bapak Ibu isi. Misalkan seperti Bapak Ibu harus melakukan penilaian, refleksi penilaian penyelenggaraan pelatihan ya. Nanti akan disampaikan juga oleh tim kami juga. Baik, mungkin itu saja dulu Ibu Maulin, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bapak William atas pemaparan yang telah disampaikan. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait yang telah disampaikan Bapak William? Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Tidak ada Bapak dan Ibu? Sepertinya yang sudah disampaikan Bapak William sudah sangat jelas ya. Halo. Ya, Oh, oke, baik. Silakan Bapak. Saya mau tanya terkait tadi tentang diseminasi yang disampaikan Pak William. Berbagi praktik baik itu misalnya kita bisa ambil dari sekolah lain dan tetap mengacu pada jenjang pendidikan atau bisa guru bidang matematika di SMP atau SMK begitu, atau memang harus TK dan SD tentang diseminasi untuk guru di sekolah. Oke, baik. Mungkin bisa langsung dijawab Bapak William atau mungkin menunggu 2 atau 3 pertanyaan? Ya, mungkin bisa langsung dijawab aja ya Bu Maulin. Oke, baik, silakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk diseminasi baiknya dilakukan dengan jenjang yang setara. Artinya kalau memang guru SD, baiknya guru SD yang kelas bawah ya Bapak Ibu. Kelas bawah. Artinya bahwa matematika gembira ini sebenarnya tahap persiapan untuk dari PAUD dan SD, tapi SD-nya yang kelas SD bawah ya Bapak Ibu ya. Jangan yang jenjang atas, nanti nggak nyambung nanti soalnya. Kalau Bapak Ibu juga sudah pelajari modulnya, juga pasti Bapak Ibu juga paham bahwa nanti sebenarnya ini pelatihan ini ditujukan memang untuk guru TK dan juga guru SD yang di jenjang bawah. Seperti itu Pak. Jadi kalau bisa ambil yang hampir setara lah
jenjang SD-nya yang untuk kelas bawah, kalau untuk TK ya sama TK gitu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Wil. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke penjelasan tentang keteknisan LMS. Silakan Bapak dan Ibu. Ada Bu. Oke, silakan Bapak. Baik, ya, terima kasih. Saya mau bertanya di sini apa karena ini katanya kelas bawah berarti maksudnya ini kan istilah baru. Maksudnya di sini bilang kan pelatihan matematika gembira. Apa maksud ini? Kalau itu mungkin sama dengan kalau kita lihat sebelumnya itu tentang apa namanya? Calistung tentang numerasi kayak begitu kah bukan kan? Kegiatannya isinya. Oke, boleh dibantu dijawab Bapak William? Atau mungkin ada tim yang lain yang bisa membantu menjawab? Mungkin Pak Hendrik, izin Pak Hendrik bisa hadir. Ya, baik. Makasih Pak Wil. Ya, tadi Pak Guru bertanya terkait dengan materi yang akan didapat di dalam kegiatan pelatihan ini ya. Ini Pak Guru Daud ya dari Yalimo. Ya, Ya, ya oke. Pak. Ya, jadi nanti kalau misalnya Pak Guru Daud lihat di dalam LMS itu di situ ada kurang lebih 5 modul yang akan dijelaskan nanti. Tapi sebenarnya nanti kalau misalnya Pak Guru sudah apa namanya mengakses LMS-nya, di situ sudah ada materi ya misalnya terkait dengan eh, apa namanya ruang, kemudian ada simbol-simbol, ada bagaimana pemanfaatan tanda tambah, tanda kurang. Jadi eh, punya kaitannya tadi dengan tentu punya kaitannya dengan numerasi gitu. Jadi kalau misalnya kalau ini mungkin Pak Guru bisa langsung akses di LMS-nya dan lihat situ ada 5 modul yang disiapkan. Nah itu mungkin di situ lebih jelas gitu. Apakah Pak Guru sudah akses LMS-nya atau gimana, Bang? Belum Pak. Oh, Nanti oke oke. kita Ya, akhirnya masuk lewat apa namanya akun itu apa ya, belajar ID ya. ya Oke betul baik. betul. Ya betul Saya betul. coba. Terima kasih. Ya, ya makasih, Wah. Oke, baik Bapak dan Ibu, kalau nanti untuk akses LMS dan bagaimana cara penggunaannya mungkin akan dijelaskan setelah sesi tanya jawab yang terkait pemaparan dari Bapak William ya. Mungkin satu orang lagi, silakan Bapak dan Ibu yang mau mengajukan pertanyaan untuk akan langsung dijawab. Silakan. Izin. Kalau oke, baik silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya menyambung Bapak yang tadi yang menanyakan tentang kelas ya, kelas guru-guru yang akan difasilitasi adalah guru-guru kelas bawah, kelas 1, 2, 3. Iya, kalau rombel di sekolah itu dia banyak, tadi kan kita harus 5 guru ya. Kalau rombelnya banyak, tidak masalah untuk guru kelas bawah saja. Kalau hanya satu rombel saja kelas 1 sampai 6, kalau hanya harus 5 guru untuk kelas bawah kayaknya kita tidak bisa dapat kalau hanya kelas bawah. Mungkin bolehlah yang kelas tingginya juga terlibat dalam kegiatan itu sehingga kan kita tidak selamanya menjadi guru kelas tinggi. Besok kita juga akan ada di kelas bawah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Masih ada lagi ya pertanyaannya? Bapak William mau menanggapi terkait pertanyaan dari Ibu Agustina Baik, atau Pak Hendrik? mungkin saya tanggapi dulu ya. Ya, Untuk silakan. Ibu Agustina, memang benar bahwa tidak semua satuan pendidikan itu memiliki banyak guru ya. Artinya kami juga pun paham bahwa memang Bapak Ibu juga di daerah nanti kalau bisa menyesuaikan saja dengan daerah masing-masing. Artinya bahwa diutamakan ya Bapak Ibu ya, diutamakan untuk yang kelas bawah. Kalau memang tidak ada, silakan Bapak Ibu pakai yang untuk guru kelas atas juga boleh. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada lagi nih, sudah tidak ada lagi guru SD di tempat Bapak Ibu lagi, tidak ada sampai 5 orang gitu kan. Nah, itu silakan Bapak Ibu menyesuaikan di daerah masing-masing. Itu ya Bapak Ibu ya.
Jadi memang untuk sesuai kriterianya di laporannya minimal 5 guru SD. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan lagi dan sudah tidak bisa dapat lagi, karena kami kan juga tidak tahu kondisi Bapak Ibu di daerah masing-masing kan, maka silakan menyesuaikan dengan daerah. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke, baik. Kita cukupkan tanya jawab kita atau bagaimana, Masih Bapak? ada, boleh Bu, boleh Ibu Maulin, bisa Oke, satu silakan Ibu. pertanyaan Satu lagi. lagi ya dari Ibu Siti Zunas, Oke. dipersilahkan Ibu. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Selamat siang semua. Selamat siang. Yang ingin saya tanyakan, yang masih berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Agustina tadi, karena kondisi sekolah kan tidak semua sekolah besar. Jadi, bolehkah kira-kira kalau misalnya eh, apa menggunakan tadi paling tidak kan 5 guru kelas bawah. Nah, bolehkah kira-kira kalau itu lintas sekolah atau boleh dibilang kombel antar sekolah begitu boleh untuk pelaksanaannya ya, Pak William? Itu yang pertama pertanyaan saya. Terus yang kedua, ini saya sudah membuka LMS tapi belum bisa dibuka ini kayaknya LMS-nya masih terkunci. Seperti itu Ibu Maulin, terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Ibu Siti Zuna. Apakah mau ditanggapi oleh Pak Hendrik atau Pak William? Silahkan. Ya, saya aja Bu Molin, siap. Eh, Baik, izin Bu untuk yang 5 tadi. Tadi sudah disampaikan juga bahwa bisa ya Bu dari Kombel, boleh silakan. Yang pasti bahwa 5 itu adalah salah satu syarat untuk melakukan diseminasi tadi. Nah, kalau nanti Bapak Ibu misalkan terkendala juga, tiap ke daerah kan kita tidak tahu masing-masing kondisinya. Silakan nanti Bapak Ibu koordinasi ke fasilitator masing-masing. Ya, Bapak Ibu fasilitator masing-masing nanti akan diskusi di situ. Jadi kalau istilahnya terkait diseminasi tadi, silakan nanti bisa. Karena kan sebelum diseminasi nanti akan ada namanya OJT sesi ketiga ya. Minggu ketiga lah istilahnya seperti itu. Nanti akan ada diskusi di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi kami harap mungkin untuk diseminasi kita skip dulu ya Bapak Ibu ya. Karena nanti bisa ada sesinya untuk Bapak Ibu bisa diskusi dengan fasilitator masing-masing. Untuk yang LMS Bapak Ibu mohon ditunggu ya, mohon ditunggu karena idealnya itu sebetulnya 1 minggu sebelumnya Bapak Ibu sudah bisa mengakses. Tapi kan kita wajar ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ini kan kalau mungkin yang di kota oke lah, gampang cepat. Tapi teman-teman yang di daerah nih kasihan, yang tidak ada internet, tidak ada bahkan juga komunikasi telepon tidak bisa, bahkan mungkin masuk ke Zoom ini juga kesusahan. Jadi artinya kita saling menunggu saja ya Bapak Ibu ya. Kalau memang ini Bapak Ibu cek aja terus di LMS-nya. Kalau memang sudah bisa akses, silakan akses. Kalau memang yang belum, silakan menunggu sambil membaca-baca modul yang sudah kami berikan ya lewat Google Drive. Mungkin itu saja Bu Siti. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawab terkait pemaparan Bapak William tadi ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke penjelasan secara teknis bagaimana dan apa saja yang dilakukan untuk mengakses LMS. Mohon ini untuk diperhatikan karena ini eh, poin paling penting ketika kita akan melakukan pelatihan nanti. Baik, saya langsung serahkan waktu dan kesempatannya kepada Bapak Hendrik untuk memandu penjelasan teknis terkait LMS. Pak Hendrik, saya persilahkan. Terima kasih Bu Maulin atas kesempatannya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya pada kesempatan saat Pak ini Hendrik. untuk memandu kita terkait dengan pemanfaatan Learning Management System ya atau LMS yang akan kita gunakan nanti pada saat pelaksanaan IN 1. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Oke, ya. Jelas Pak, Oke, baik ya. Nah, dari Bapak Ibu seperti tadi sangat jelas. yang sudah dijelaskan oleh Pak William terkait dengan penggunaan
Learning Management System atau LMS ini ya. Di sini tentu ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan pelatihan ini ya, Matematika Gembira, maka tentu Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai peserta program ya, yang akan mengikuti kegiatan Matematika Gembira. Kemudian Bapak Ibu tentunya sudah memiliki akun belajar ID ya. Seperti tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak William bahwa panitia dari BGTK sudah menghubungi kepada Bapak dan Ibu untuk apa namanya meminta email ya, email belajarnya. Nah, itu dalam rangka memasukkan Bapak dan Ibu di dalam Learning Management System. Jadi syarat pertama untuk bisa mengakses LMS tentu Bapak dan Ibu sebagai peserta program. Dalam hal ini program Matematika Gembira. Kemudian memiliki akun belajar ya. Pastikan bahwa akun belajar ID yang digunakan merupakan akun belajar yang sama dengan akun yang terdaftar pada program dalam hal ini Matematika Gembira. Nah, di sini ada catatan jika Bapak dan Ibu merupakan peserta program yang sedang berjalan di LMS namun tidak berhasil masuk, maka bisa eh, apa namanya menghubungi pusat bantuan atau bisa menghubungi admin satuan pendidikan juga bisa ya. Kalau misalnya kita lupa password dan lain-lain, Bapak Ibu bisa melakukan reset password secara mandiri. Kalau misalnya sudah melakukan reset password secara mandiri kemudian nggak bisa lagi, berarti bisa masuk menggunakan akun admin ya, dalam hal ini kepala sekolah, sehingga nanti dari kepala sekolah bisa melakukan reset password dari Bapak dan Ibu guru. Nah, Bapak Ibu untuk masuk di Learning Management System itu kita bisa menggunakan apa namanya ruang GTK ataupun rumah pendidikan ya. Kalau misalnya di sini ya rumah pendidikan itu merupakan platform yang dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa fitur di dalam rumah pendidikan ini. Salah satunya Bapak Ibu di sini bisa jumpai atau Bapak Ibu bisa lihat ada ruang murid, ada ruang mitra, kemudian ada ruang bahasa, ruang publik, kemudian ruang orang tua, dan ada juga ruang GTK. Ya. Nah, fitur LMS atau fitur diklat itu terdapat di dalam ruang GTK. Ya. Nanti sebentar Bapak Ibu saya di akhir paparan ini saya akan coba demokan untuk bagaimana Bapak dan Ibu bisa login. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ya, tadi sudah disampaikan di awal login menggunakan akun belajar ya. Nah, sini kita pilih ruang GTK untuk dapat mengakses fitur. Ketika Bapak Ibu pilih ruang GTK, kemudian di sini pilih menu diklat yang tersedia di dalam ruang GTK ya. Di sini ada diklat, kemudian pilih pelatihan ya, terbimbing menggunakan LMS. Kalau Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG, saya pikir tidak jadi soal ya, tidak jadi masalah ya. Karena eh, untuk PPG juga sama ya, dia menggunakan apa namanya ruang GTK ini dan di situ ada memilih ruang diklat. Nah, ini ada catatan untuk dapat masuk ke ruang GTK gunakan akun belajar tadi saya sudah menyampaikan berulang kali. Nah, jika belum memiliki akun belajar pendidik dan tenaga kependidikan yang terdaftar di Dapodik, bisa mendapatkan akun belajar ID secara mandiri melalui website yang sudah disiapkan di sini ya, HTTPS, kemudian ada belajar ID. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di web tersebut. Nah, kemudian sini Bapak Ibu kita login menggunakan akun belajar. Kemudian Bapak Ibu klik masuk ya. Di sini nanti akan diarahkan untuk kita memasukkan email ya. Nah, email tadi Bapak Ibu sekali lagi email yang digunakan di sini bukan email biasa atau Gmail biasa ya, tapi lagi-lagi Bapak Ibu harus menggunakan email akun belajar ID. Ya, pilih masuk dan pilih akun belajar ID yang akan digunakan. Kemudian jika tidak ada email yang sesuai, pilih tambahkan akun ya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu baru pertama kali mengakses, kemudian laptop ataupun HP Bapak Ibu belum pernah ditautkan dengan akun belajar, maka Bapak Ibu harus memasukkan akun belajar dengan cara tambahkan akun lain ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki tambahkan akun lain, nah, akan diarahkan untuk mengisi email dan kata sandi atau password ya. Setelah Bapak Ibu memasukkan email belajarnya dan Bapak Ibu sudah memasukkan passwordnya, maka Bapak Ibu klik berikutnya. Nah, setelah ini akan muncul seperti pada nomor 5 ini ya.
Nah, saya setuju ya. Klik saya setuju untuk masuk ke ruang GTK. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan akun belajarnya lebih dari satu device, biasanya eh, akun ini akan meminta untuk melakukan notifikasi 2 langkah ya. Jadi biasanya kalau akun kita itu ditautkan ke beberapa device ya, lebih dari satu, maka nanti ketika Bapak Ibu klik saya setuju, biasanya akan muncul untuk minta konfirmasi di HP atau laptop yang pertama kita gunakan. Ya. Nah, kemudian nanti ketika Bapak Ibu berhasil login ya, tampilannya akan seperti ini ya. Login dashboardnya akan muncul tampilan dashboard LMS ya setelah Bapak Ibu berhasil login dengan langkah-langkah yang tadi 1 sampai dengan 5, maka di sini Bapak Ibu klik dashboard, kemudian akan muncul keterangan matematika gembira ya, nanti sesuai dengan jenjang ya, karena ini screenshotnya jenjang PAUD, maka muncul PAUD. Tapi kalau Bapak Ibu yang dari guru SD, maka nanti akan muncul di sini matematika gembira jenjang sekolah dasar ya. Nah, ini tampilan dashboard LMS setelah Bapak Ibu berhasil login menggunakan akun belajar ID. Nah, di sini Bapak Ibu di dashboard ini, di dashboard LMS kita ya, fitur dan menu di LMS secara umum, ini ada beberapa bagian. Ini ada home, ada people, ada modul ya. Ini berisi tentang informasi kelas dan course ya. Di sini di apa namanya di dashboardnya kita. Nah, ini menu utama di LMS itu berisi ada home, modul, dan people. Nanti di people ini nanti Bapak Ibu bisa melihat siapa-siapa saja uh, teman-teman dalam satu kelas dan siapa saja fasilitator yang mengajar di kelas Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya jenjang SD kelas C, nanti akan muncul semua peserta jenjang SD untuk kelas C. Nah, ini kemudian ada shortcut, ada pintasan ya. Ini ada menu kalender dan juga notifikasi di kelas ya. Kemudian di bawah ini, ketika Bapak Ibu klik home, ini ada dashboard yang diarahkan memberikan penjelasan terkait dengan program yang sedang Bapak Ibu ikuti ya. Karena kita mengikuti program Matematika Gembira, maka di sini ada dicantumkan terkait dengan informasi umum ya, terkait dengan kursus yang Bapak Ibu sedang ikuti. Nah, ini menu home merupakan halaman utama yang berisi informasi terkait dengan kurs yang atau kelas yang Bapak Ibu sedang ikuti tadi. Kemudian pada halaman home juga akan muncul pintasan dan to do ya. Ini to do ini bagi di sebelah kanan ya. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah bisa login, Bapak Ibu bisa cocokkan ya. Atau Bapak Ibu bisa langsung demokan di LMS di Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada beberapa fitur ya. Beberapa fitur home ini akan muncul pintasan dan juga to do ya. Ini ada nanti akan ada uh, notifikasi di sebelah kanan LMS Bapak dan Ibu. Nah, ini modul ya. Ini untuk modul Bapak Ibu. Modul itu berisi tentang modul-modul, kemudian ada tugas dan aktivitas yang perlu dipelajari atau dikerjakan sepanjang pelatihan berlangsung ya. Dan Bapak Ibu akan menemukan informasi-informasi penting terkait dengan modul pada halaman ini ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak William, untuk mengantisipasi Bapak dan Ibu di beberapa tempat yang mengalami kesulitan jaringan, sudah ada modul yang dikirimkan dalam bentuk Google Drive. Nah, modul yang dalam bentuk Google Drive itu isinya sama dengan yang ada di dalam LMS ini ya. Jadi modul-modul yang Bapak Ibu eh, baca dalam bentuk PDF yang dikirimkan oleh panitia melalui Google Drive itu isinya sama dengan bahan kegiatan di asinkronus ini ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa menemukan terkait dengan modul-modul yang ada di sini, kemudian ada beberapa tugas dan aktivitas yang Bapak Ibu perlu kerjakan selama kegiatan berlangsung. Nah, ini Bapak Ibu di dashboardnya itu Bapak Ibu. Nah, informasi apakah tugas yang kalau di sini Bapak Ibu ada tes 1.0 itu tes awal ya. Itu berisi tentang apakah tugas sudah dikumpulkan atau belum ya. Dapat dicek pada bagian ini. Jadi nanti ketika LMS Bapak dan Ibu sudah terbuka, itu Bapak Ibu harus mulai dengan tes awal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu belum melakukan tes awal, maka
pengantar, kemudian aktivitas pembelajaran, kemudian BM2 ini ya, bahan belajar mandiri modul 2 ini dan modul seterusnya belum bisa terbuka karena Bapak Ibu belum menyelesaikan tes awal ya. Sehingga Bapak Ibu harus mulai dengan melakukan tes awal. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, 1.2 ini adalah aktivitas pembelajaran. Kemudian BM titik 2, BM ini adalah singkatan dari belajar mandiri ya. Serunya bermain bola dan benda. Ini yang tadi sempat ditanyakan juga oleh Pak Daud ya. Jadi ini materi-materi yang ada di dalam LMS Bapak dan Ibu. Jadi aktivitas yang di sini katakan aktivitas yang ditandai bulat, bulat hijau berarti sesi sinkronus ya. Kemudian cek tautan Zoom dan di dalam LMS untuk memasukkan ke ini kalau misalnya ada link Zoom yang ditautkan oleh Fasil ya, itu bisa diklik. Nah, tapi Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu mau mengerjakan bagian-bagian yang lain ini, maka harus dimulai dengan Bapak Ibu harus melakukan tes awal. Ya. Nah, ini sudah ada centang warna hijau ini tandanya bahwa Bapak Ibu sudah membaca atau sudah mengerjakan apa yang menjadi bagian di dalam elemen tersebut ya. Jadi tanda centang hijau ini artinya Bapak Ibu sudah membaca ya, membaca pengantar, kemudian membaca BM2.1 ini. Nah, ini ada keterangannya bahwa Anda juga bisa melihat apakah modul sudah diakses atau dibaca atau kalau ada video, apakah video itu sudah ditonton ataukah belum ya pada bagian ini. Ini tanda tanda panah ini ya, ini menunjukkan bahwa kita sudah membaca ataupun menonton bahan atau video yang disematkan di dalam LMS kita. Jadi tanda checklist berarti modul sudah diakses. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini belum terchecklist, maka itu berarti modul tersebut Bapak Ibu belum akses. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ya bahan bacaan. Di sini ada prasyaratnya ya. Ini ada prasyarat. Jadi ada komplit all item ya. Ini harus tercentang semua baru Bapak Ibu bisa yang tadi saya katakan ya. Kalau ini belum tercentang maka Bapak Ibu belum bisa lanjut kepada materi yang selanjutnya. Jadi prasyarat ini harus dibaca dulu semua mulai dari pendahuluan, Bapak Ibu lakukan tes awal, kemudian belajar mandiri, eh, kemudian ada bahan-bahan bacaan yang disematkan di dalam, semuanya sudah tercentang, baru Bapak Ibu bisa melakukan klik lanjut ya. Tapi selama Bapak Ibu belum di tampilan dashboard Bapak Ibu itu belum tercentang, maka Bapak Ibu tidak bisa klik lanjut gitu. Jadi dipastikan sebelum Bapak Ibu melakukan mengklik lanjut, pastikan bahwa semua modul ataupun video yang ada di dalam LMS kita itu sudah tercentang karena ini menjadi prasyarat. Kalau misalnya belum tercentang, maka sekali lagi Bapak Ibu belum bisa klik untuk materi selanjutnya. Nah, ini ada people tadi saya sudah katakan ya. Jadi people ini berisi daftar orang-orang yang terdaftar di kelas Bapak dan Ibu ya. Fitur ini bisa digunakan ketika melakukan pencarian kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok ya. Jadi ketika Bapak Ibu klik people di sini berisi semua peserta ya. Itu ada student, kemudian ada admin kelas, kemudian nanti ada teacher atau fasilitator yang ada di dalam kelas Bapak dan Ibu. Jadi people ini sebenarnya berisi setiap orang atau teman-teman Bapak dan Ibu yang berada di dalam kelas tersebut. Misalnya kalau dia PAUD kelas A ataupun kelas B atau SD kelas C atau juga SD kelas D itu semua pesertanya itu masuk di dalam fitur people ini. Nah, kemudian ini ada tools dalam LMS di ruang GTK ya. Jadi tools dalam ruang ini berisi tentang ini account, ini di sebelah kanan ini Bapak Ibu ya. Nah, account itu digunakan untuk mengubah pengaturan akun, notifikasi, dan mengakses konten bersama. Kemudian ada dashboard, itu halaman utama kursus yang Bapak Ibu ikuti. Kemudian ini halaman utama yang sedang Bapak Ibu ikuti ya kursusnya itu. Kemudian ada kalender, kemudian ada inbox. Inbox ini ketika ada pesan masuk dari rekan ataupun ketika Bapak Ibu misalnya mengirim tugas, maka nanti dia akan masuk di dalam atau ketika fasilitator sudah memeriksa hasil tagihan Bapak dan Ibu atau
LK lembar kerja Bapak dan Ibu, maka nanti akan ada notifikasi yang menyampaikan bahwa tugas Anda sudah diperiksa atau tugas Anda sudah dikomentari. Kemudian itu ada help, ada tautan ke halaman bantuan. Nah, ini pintasan di LMS yang bisa digunakan. Ini ada view course stream, kemudian ada view course kalender yang tadi, sama ada view course notifikasi ya, yang tadi ya. Ini nanti kalau Bapak Ibu lihat itu ada di sebelah kanan ya. Nanti setelah selesai ini saya akan coba tunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau view course notification ini artinya Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan notifikasi ya, menyala atau mematikan notifikasi pada LMS ya, melalui pintasan ini. Jadi kalau misalnya, wah saya merasa terganggu nih, ketika saya buka ini sering-sering ada notifikasi masuk ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mengirimkan tugas itu yang di kelas Bapak dan Ibu nanti akan ada notifikasi. Dan ini notifikasi ini juga terkonek dengan email belajar ID Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu buka email belajar ID-nya itu, di situ di pesan masuk itu ada notifikasi yang sama yang ada di LMS Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini ada fitur to do di LMS itu fitur to do ini berfungsi sebagai pengingat modul dan juga tugas yang perlu peserta akses atau peserta kerjakan sebelum batas waktu yang ditentukan. Ini ya, ini ada di sebelah kanan ini ya. Saya ini tes awal, ada bimbingan teknis peningkatan, atau nanti misalnya ada dari fasilitator mau menyampaikan pengumuman melalui LMS, nanti dia akan masuk di fitur to do ini. Ya, fitur ini terletak di bagian kanan ya, dan berurut ya sesuai modul atau tugas yang harus diselesaikan segera. Ya, ketiga misalnya fasilitatornya membatasi misalnya LK1 itu harus sebelum dikirim LK1 itu terkirim sebelum jam 7 malam misalnya. Itu nanti akan ada pengingat ya di sebelah kanan Bapak Ibu khususnya untuk fitur to do bahwa oh, tugas ini segera dikumpulkan ya. Batas waktunya sekian. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ini Bapak Ibu mengerjakan pretest ya atau tes awal. Ini tadi tes awal ini bertujuan untuk menguji pemahaman sebelum pembelajaran dimulai ya. Cek keterangan kuis di bawah judul ya. Di situ ada do itu batasan pengumpulan tugas, ada question itu adalah jumlah pertanyaan, kemudian ada time limit itu batas waktu pengerjaan. Nah, kalau untuk fitur tes awal ini saya lihat di jenjang TK dan SD itu ada sedikit berbeda ya. Sedikit berbedanya di mana? Kalau misalnya untuk fitur atau LMS TK, ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan tes awalnya, maka tes awal itu soal-soal tes awal itu Bapak Ibu masih bisa akses ya, masih bisa lihat benarnya berapa, salahnya berapa. Tapi kalau untuk jenjang SD itu nggak ada, kita nggak bisa lihat. Di Bapak dan Ibu untuk di tes awal ini, khusus untuk jenjang SD, itu Bapak Ibu tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat soal yang sudah dikerjakan. Tapi kalau untuk jenjang TK itu masih bisa dilihat ya. Nah, ini baca dengan teliti petunjuk pengerjaan asesmen. Jadi Bapak Ibu jangan, wah karena ini hanya asesmen awal, jadi kerjakannya asal-asal ya. Tapi Bapak Ibu bisa baca ya, baca dengan teliti soal pada kegiatan tes awal. Nah, ini untuk mengumpulkan asesmen awal ya, Bapak Ibu klik submit quiz ya. Jangan Bapak Ibu klik quiz save. Kalau Bapak Ibu quiz save itu berarti eh, tes awalnya itu belum terkirim gitu, belum terkirim ke dashboardnya atau belum terkirim kepada fasilitator. Jadi itu masih tersimpan di dalam LMS Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu merasa wah ini saya sudah yakin ya, saya sudah yakin bahwa apa yang saya kerjakan ini benar, maka Bapak Ibu langsung klik submit quiz ya. Jangan di save. Kalau bisa di save ini kalau misalnya saya masih pingin untuk mau belajar lagi, mau lihat lagi untuk memastikan kembali apakah yang saya kerjakan ini benar, maka Bapak Ibu silakan klik quiz save ya. Tapi ketika Bapak Ibu klik quiz save ini, maka quiz ini belum terkirim ke fasilitator ya. Dan Bapak Ibu dinyatakan belum mengerjakan tes awal. Jadi ketika Bapak Ibu klik submit quiz, baru itu terbaca di dashboardnya fasilitator. Nah, kemudian ini keterangan pengumpulan asesmen ya. Ini ada asesmen awal. Ini yang tadi saya katakan attempt historis. Kalau untuk jenjang SD itu tadi saya sudah katakan bahwa Bapak Ibu masih ketika klik asesmen awal itu soalnya itu nggak bisa di sini ya di attempt ini ketika diklik untuk
jenjang SD itu nggak bisa terbuka. Tapi kalau jenjang TK itu masih bisa terbuka. Nah, setelah kuis dikumpulkan, apa tampilan ini akan muncul seperti ini ya. Ada time, attempt historis, ada score. Time itu adalah waktu pengerjaan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat durasi waktu untuk mengerjakan soal itu berapa menit ya. Misalnya, oh soal ini 19 menit, saya mengerjakan soalnya hanya 12 menit ya. Kemudian attempt historis itu adalah riwayat hasil pengerjaan kuis yang tadi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan, sudah memilih jawabannya, kemudian nanti terlihat mana jawaban yang salah, mana jawaban yang benar. Kemudian nanti ini skor ya. Itu nilai yang didapat dari pengerjaan kuis. Nah, catatan bahwa asesmen awal ini hanya dapat dilakukan sekali. Ya, jadi Bapak Ibu ini hanya dilakukan sekali. Ya, jadi eh, sehingga Bapak Ibu harus memastikan bahwa jawaban yang dikumpulkan itu sudah sesuai. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan tes awal, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi melakukan tes awal yang kedua kali ya, karena tes awalnya ini hanya dilakukan sekali. Ya, jadi itu untuk keterangan pengumpulan asesmen awalnya. Nah, kemudian ini ada dalam LMS juga ada aktivitas diskusi ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi di kursus Bapak Ibu lihat di sini nanti akan ada halaman untuk berdiskusi ya. Di sini akan berisi modul yang terbuka untuk dikomentari atau didiskusikan oleh peserta dan narasumber. Jadi ketika Bapak Ibu membuka LMS, kemudian Bapak Ibu membaca modul, yang tadi saya sudah katakan bahwa modul yang Bapak Ibu bacakan di dalam LMS ini sama dengan modul yang Bapak Ibu dapat di dalam bentuk Google Drive ya. Jadi kalau misalnya kita kondisikan ini di dalam LMS kita, maka Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa memberikan komentar terkait dengan apa yang tertuang di dalam modul tersebut ya. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan penting untuk terlibat dalam diskusi di halaman diskusi LMS ya. Baca terlebih dahulu dengan teliti tugas yang akan dikerjakan. Jadi ini Bapak Ibu ada pada kegiatan asinkronus atau sebelum Bapak Ibu melakukan pelatihan datang di IN1-nya, kegiatan ini dilakukan di eh, kegiatan asinkronus ya. Jadi Bapak Ibu baca terlebih dahulu dengan teliti, kemudian nanti Bapak Ibu memberikan komentar terkait dengan topik yang ada di dalam modul tersebut ya. Sebisa mungkin jangan menggunakan ChatGPT ya Bapak Ibu ya atau AI ya, tapi Bapak Ibu sebisa mungkin untuk bisa menuangkan itu sesuai dengan pemikiran Bapak dan Ibu ya. Nah, karena itu kegiatan asinkronus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan AI ketika nanti pada saat pelaksanaan nanti Bapak Ibu lupa. Oh, saya menjawab apa ya? Karena yang Bapak Ibu gunakan itu adalah menggunakan bantuan AI. Ya, seperti itu. Ini untuk halaman diskusi. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu bisa mengomentari, misalnya ada teman dalam kelas itu yang sudah memberikan jawaban, kemudian Bapak Ibu ingin mengomentari, Bapak Ibu tinggal klik replay ya, di bagian bawah LMS ini nanti ya, ada simbol sebelah apa semacam panah lengkung di sebelah kiri. Nah kemudian di situ Bapak Ibu bisa mengomentari terkait dengan jawaban yang diberikan oleh teman di dalam satu kelas ya. Nah, itu jadi ini untuk ketika kita mau menjawab diskusi di dalam LMS ya. Nah, sini klik replay di bagian bawah ya, halaman LMS untuk mulai menjawab. Kemudian jawaban peserta lain hanya dapat dilihat oleh peserta yang telah mengirimkan minimal satu jawaban diskusi, gitu ya. Jadi nanti ketika LMS Bapak dan Ibu sudah bisa akses, kemudian Bapak Ibu sudah melakukan belajar mandiri yang asinkronus itu ada modul 1 sampai dengan modul 5. Di setiap modul itu biasanya ada di bagian akhir modul itu akan ada pertanyaan refleksi ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengomentari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di dalam LMS tersebut ya. Kemudian Bapak Ibu klik ini replay, kemudian Bapak Ibu klik kirim ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu langkah-langkah menjawab diskusi ya, tambahkan jawaban pada kotak yang disediakan. Ini sudah ada kotak yang disediakan di dalam. Misalnya refleksi pembelajaran apa yang saya pahami, apa yang mampu saya lakukan ya. Ini contoh jawabannya ya. Jadi Bapak Ibu eh, klik tambah jawaban, kemudian nanti Bapak Ibu menulis jawaban atau hasil refleksi Bapak dan Ibu belajar
pembelajaran Bapak dan Ibu selama kegiatan asinkronus itu dituangkan di dalam apa namanya forum diskusi. Nah, ini yang kedua, Bapak Ibu bisa menambahkan gambar dengan cara mengklik ikon di samping ini ya. Ada apa namanya di nomor 2 ini Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu kalau misalnya saya mau pengen menambahkan gambar, nanti Bapak Ibu tinggal klik gambar, nanti gambar tersebut masuk di dalam jawaban yang Bapak Ibu komentari. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan link URL untuk menambah hyperlink dengan klik icon ini ya. Ini ada di sebelah ini nomor 3 ini ya. Jadi ini sebelah gambar, ini gambar, sebelahnya ini adalah icon hyperlink untuk kita misalnya kita mau taruh link ya, kita untuk memperkuat pernyataan kita atau memperkuat komentar kita, saya ingin mau taruh link YouTube ya sesuai dengan apa yang saya pelajari. Nah, Bapak Ibu tinggal klik ini uh, hyperlinknya, kemudian Bapak Ibu tinggal kopikan masuk link YouTube di dalam jawaban Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu juga bisa melampirkan file ke jawaban dengan cara attack ya. Kemudian Bapak Ibu klik choose file, kemudian Bapak Ibu lampirkan yang ini. Bapak Ibu lampirkan ini nomor 4 ya Bapak Ibu ya. Di nomor 4 ini Bapak Ibu melampirkan saya pingin jawaban saya ini saya sudah buat dalam bentuk Word ya, atau dalam bentuk PDF. Saya pingin melampirkan jawaban ini dalam bentuk PDF atau Word. Bapak Ibu tinggal klik attack. Kemudian ada Bapak Ibu klik choose file, pilih file di mana Bapak Ibu menyimpan file tersebut. Kemudian Bapak Ibu klik post replay. Ya, maka komentar dan juga file yang tadi Bapak Ibu kirim itu akan bisa dibaca oleh semua orang yang ada di dalam kelas Bapak dan Ibu. Ini untuk mengubah dan menghapus jawaban ya. Ini jadi ketiga. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menjawab ya, kemudian aduh ini saya menjawab khusus untuk forum diskusi ya. Wah, saya menjawab ini tapi saya merasa ini kayaknya jawaban saya kurang tepat ya. Saya ingin hapus ya. Bapak Ibu tinggal klik nama ini, kemudian nanti Bapak Ibu klik titik 3 di pojok kanan ini ya. Kemudian Bapak Ibu klik delete ya. Ini ada keterangannya di situ ya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan menu titik 3 pada pojok kanan atas dari tanggapan yang ada dengan menu edit dan juga delete ya. Edit itu kalau kita mau pengen menyempurnakan jawaban sebelumnya, delete itu kalau misalnya wah jawaban saya ini kurang tepat ya, saya pengen hapus ya. Ya itu silakan diklik delete ya. Catatan saat Bapak Ibu memilih menu delete, maka jejak penghapusan akan tetap terbaca ya oleh sistem sehingga dapat dilihat oleh peserta lain. Tapi file yang dihapus itu sudah tidak bisa dibaca ya. Tapi misalnya, oh ini si Pak Doni menghapus filenya ya. Ada keterangan nanti muncul di peserta lain bahwa Pak Doni menghapus file ini seperti itu. Nah itu maksud dari catatan tersebut. Nah ini kemudian Bapak Ibu mengerjakan tugas unggah file ya. Jadi nanti ketika pelaksanaan in 1 nanti di Jayapura itu Bapak Ibu akan mengerjakan tugas ya lembar kerja ya. Nah, ini gimana caranya? Nanti ini langkah-langkahnya. Kita baca dulu, Bapak Ibu baca dulu instruksinya. Ya, di sini ada misalnya di dalam tugas apa di modul 1 ya. Nanti di apa di kolom aktivitas misalnya ada tugas di situ, Bapak Ibu sudah baca tugasnya, sudah ada lembar kerjanya, Bapak Ibu sudah mengerjakan dan Bapak Ibu yakin wah apa tugas saya ini sudah yakin ini benar ya. Bapak Ibu tinggal klik ini start assignment, kemudian Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu lampirkan apa namanya tugas yang Bapak Ibu mau kirim. Di sini dikatakan keterangannya Bapak Ibu baca dengan teliti setiap artikel, kemudian cek keterangan kuis di bawah judul kuis ya. Kemudian ada batas waktu sama seperti yang tadi, kemudian ada submitting yaitu jenis tugas yang perlu dikumpulkan ya. Jadi nanti di situ ada keterangan. Nanti sebentar saya akan coba masuk di dalam LMS. Nah ini ya, tadi sama, Bapak Ibu klik, sudah unggah tugasnya, apa sudah buat tugasnya dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk Word, Bapak Ibu tinggal klik Start Assignment. Nah ini ada keterangan di sebelah kanan ini, bahwa submission detail ini ada dikirim tanggal 10 jam 6.55 PM. Nah, itu nanti akan ada keterangan seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah sampaikan, wah ke fasilitator, saya sudah mengirimkan tugas Bu, saya sudah mengirimkan tugas Pak. Tapi di sebelah kanan ini belum ada keterangan, ya maka tugas itu sebenarnya belum terkirim, apa belum terkirim ya. Dia terkirim, tugas itu terkirim kalau ada keterangan seperti ini. Ya.
Ini tanggal Pak Doni mengirimkan tugasnya tanggal 10 pada jam 6.55 PM. Ya, filenya dalam bentuk PDF. Nah, kalau seperti itu berarti tugas Bapak dan Ibu eh, sudah terkirim. Nah, ini ya, langkah-langkah mengunggah file. Ini sama, nanti Bapak Ibu klik upload file, kemudian submit assignment. Ya, ini ya. Bapak Ibu klik upload file, kemudian pilih file dari komputer atau laptop yang Bapak Ibu gunakan, kemudian Bapak Ibu menambahkan komentar di bawah file yang telah diunggah, ya, kemudian Bapak Ibu klik uh, submit ya, submit assignment. Nah, ini sama ya, sama seperti tadi keterangannya. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan di sini ada keterangan submit tanggal 10 jam 6.55 PM. File yang dikumpulkan itu dalam bentuk file PDF. Nah, tugas yang berhasil dikumpulkan akan muncul seperti tampilan ini ya. Tadi saya sudah katakan di awal ya. Jadi akan muncul seperti lingkaran yang di lingkaran ini akan ada keterangan ya. Terdapat keterangan waktu pengumpulan tugas, kemudian tugas dapat dilihat dan diunduh kembali. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas nih, tapi ketika Bapak Ibu mengumpulkan tugas ini, kemudian ada perbaikan ya, Bapak Ibu bisa mengupload kembali ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik new attempt. Nanti file yang lama ini akan digantikan dengan file yang baru yang Bapak Ibu sudah perbaiki. Ya, seperti itu. Baik, saya pikir seperti itu, Bu. Kemudian nanti coba saya coba masuk di dalam ini ya, LMS Bapak Ibu. Ya. Ya, ini Bapak Ibu ketika masuk dalam LMS ya. Oh, atau saya keluar dulu. Oh, sebentar, saya keluar dulu ulang ya. Ini sudah sebentar. Sebentar Bapak Ibu, saya coba. Ya, ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memasukkan email Bapak dan Ibu ya, dengan password, kemudian email dan passwordnya sudah sesuai, yang tadi ketika Bapak Ibu login di ruang GTK atau masuk juga melalui rumah pendidikan, ketika Bapak Ibu sudah memasukkan email dan password, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik hubungkan dengan LMS. Ya, nanti di sini akan muncul eh, kursus yang sedang Bapak Ibu ikuti ya. Karena Bapak Ibu mengikuti Matematika Gembira, nah ini untuk jenjang SD, nanti Bapak Ibu klik ini. Nah, nah, kalau misalnya ini tadi ya, bagian penjelasan pelatihan terkait dengan pelatihan yang sedang Bapak Ibu ikuti, ini tadi, ya klik mulai pembelajaran. Nah, ini tadi, ya. Eh, saya coba student view. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu sebagai peserta, kemudian Bapak Ibu menggunakan apa namanya akun tadi masuk, kemudian kalau Bapak Ibu belum klik ini pendahuluan, ini kan di sebelah ini belum tercentang ya, bulatan ini kan belum ada keterangan. Nah ini harus dibaca dulu ya. Nah Bapak Ibu berharap supaya Bapak Ibu membaca ya, membaca semua yang ada di dalam. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan Bapak Ibu ketika pelaksanaan in-nya, ketika pelaksanaan di Jayapura itu akan memudahkan Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya sekedar klik-klik saja, tidak tidak baca, yang penting diklik supaya terbuka semua yang ada di dalam ini dalam LMS. Nanti Bapak Ibu akan kesulitan ketika pelaksanaan in ya. Ketika pendampingan dengan fasilitator, Bapak Ibu akan kesulitan ya. Karena bahan-bahan yang Bapak Ibu baca ini dalam LMS ini juga yang akan dijelaskan atau diberi penguatan oleh masing-masing fasilitator ya. Nah, ini ya Bapak Ibu tadi. Jadi ketika sudah mengklik pendahuluan, Bapak Ibu tinggal klik
mulai tugas mulai kuis ya. Jadi Bapak Ibu ketika klik mulai kuis ya, misalnya ini sudah terbuka semua, nanti akan muncul keterangan di sini eh, berapa lama durasi waktunya, kemudian ada berapa saja yang salah, berapa yang benar ya. Nah, ini tadi semua modul ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini belajar mandiri yang ini ada POD ini untuk pembelajaran orang dewasa, kemudian pembelajaran matematika gembira, penjelasan pembelajaran matematika gembira. Kemudian ini ada BM1 itu bermain angka dengan gembira. Ya, ini Bapak Ibu baca, pelajari semuanya. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu sudah baca, nanti muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada warna biru ya, sudah tercentang. Ini tandanya bahwa modul-modul ini sudah dipelajari. Nah, tadi Bapak Ibu kalau sudah terbaca, sudah terbuka semua, nah Bapak Ibu hanya sampai di sini ya, di BM5. Ini ya, BM5. Sedangkan in service learning atau in 1, Bapak Ibu jangan, wah karena saya semangat jadi saya mau kerjakan semua. Nggak usah Bapak Ibu ya. Yang ini nanti akan dikerjakan di dalam in satunya bersama dengan kelompok dan juga fasilitator. Jadi Bapak Ibu hanya mengerjakan secara mandiri itu yang ini. Dari BM ini, dari POD, dari pendahuluan sampai dengan BM5. Ini ya. Bapak Ibu tinggal lihat ini BM.4 itu berarti modul 4 tentang jelajah ukur ya. BM5 itu tentang berpetualang bersama data. Nah, jadi eh, Bapak Ibu baca dulu ini modul-modulnya. Karena kalau Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan asinkronus, nanti pada saat pelaksanaan kegiatan in-nya, LMS Bapak dan Ibu itu belum bisa diakses ya. Yang ini belum bisa terbuka karena tadi sebagai prasyarat semua ini harus tercentang dulu. Baru Bapak Ibu bisa lanjut ke kegiatan in satunya. Ya, mungkin seperti itu Bu Maulin. Saya kembalikan ke Bu Maulin. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendrik atas penjelasannya Kasih. terkait keteknisan LMS. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sebelum kita mengakhiri orientasi kita pada siang hari ini. Silahkan. Apakah ada pertanyaan? Biasanya pertanyaan itu muncul setelah dilakukan ya. Kalau masih melihat itu belum ada pertanyaan. Biasanya nanti nih setelah selesai kegiatan ini mulai mencoba-coba baru wah ini tadi diapakan ya begitu. Oke, baik Bapak dan Ibu silakan. Kita tunggu. Mungkin ada pertanyaan masih belum jelas atau mungkin sudah ada yang mencoba mengobrak-abrik tapi belum jelas. Oke, baik. Silakan Bapak Martin. Ya, baik. Selamat siang, Bu. Terima kasih Selamat siang. atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari SD Negeri Benawa, Kabupaten Jalemo. Ya, baik. Baik, terima kasih materi yang sudah dipaparkan. Sangat menarik sekali. Yang di sini yang saya pertanyakan adalah tempat kami ini, daerah kami itu biasanya satu guru mewakili ya satu kelas. Daerah kami yang terpencil ini biasanya, apalagi khusus untuk kami di Jalemo, kemarin kejadian rasis membuat guru-guru kami yang artinya yang pendatang itu sudah kembali ke daerah semua, belum ada di tempat kami. Nah, sehingga yang saya mau tanyakan, akun ID belajar yang kami pakai, kami sering dipercayakan walaupun kami guru SMP, SMA kadang dipercayakan untuk mengajar di SD. Nah, sehingga untuk bagaimana kalau akun ID kami belajar ini tidak terbaca. Tapi kalau terbaca syukurlah. Itu saja yang saya bisa tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Martin.
Bagaimana Bapak Hendrik atau beserta tim ya? Mungkin ada yang bisa membantu untuk menjawab, silahkan. Ya, mungkin Pak Wil Silakan. terkait dengan akun. Ya. Baik, izin ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang akun belajar ID-nya kemungkinan mengalami kendala, nanti bisa dijapri ke kami ya Bapak Ibu ya. Artinya bahwa kalau memang kebetulan tadi ini ada beberapa kelas yang memang tidak bisa masuk, memang itu memang dari tim kami sudah mengajukan ke tim pusat, dan memang ada beberapa pelatihan yang statusnya berubah jadi sudah selesai. Nah, itu tidak masalah. Namun bagi Bapak Ibu yang memang belum bisa mengakses LMS, artinya entah akunnya yang salah dan lain sebagainya, nanti bisa langsung komunikasi kepada kami. Seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya diharapkan untuk Bapak Ibu yang aksesnya memadai internetnya, silakan buka LMS-nya. Namun bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengakses internet sama sekali, nanti kita arahkan untuk membuka lewat Google Drive yang sudah kami share. Artinya kita tidak memaksa Bapak Ibu harus buka LMS semua, apalagi yang jaringannya kurang gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi diharapkan nanti pada saat pertemuan di IN1 pada saat di Kota Jayapura ataupun mungkin lagi di tempat yang kebetulan sinyalnya sudah memadai, silakan Bapak Ibu mengakses LMS-nya. Nah, di sini perlu kami ulangi kembali Bapak Ibu bahwa walaupun kegiatan kami laksanakan secara luring, tetap segala pengumpulan tugas, segala progres, proses Bapak Ibu semuanya harus wajib dilaporkan di LMS. Ya Bapak Ibu ya. Artinya semua proses laporan dan lain sebagainya tetap menggunakan LMS. Jadi silakan Bapak Ibu nanti yang berkesempatan untuk hadir nanti bisa langsung melalui tim teknis kami apabila sudah sampai di Jayapura dan sinyalnya juga bagus, bisa langsung hubungi kami. Sementara itu saja dulu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Baik, sangat jelas. Terima kasih. Sudah sangat jelas ya bagi Bapak dan Ibu yang nantinya mempunyai kendala untuk permasalahan akun belajar ID atau tidak bisa mengakses LMS, boleh langsung untuk menghubungi panitia atau admin yang untuk kegiatan pelatihan ini ya Bapak dan Ibu ya. Boleh siapa lagi Bapak dan Ibu yang mau mengajukan pertanyaan? Izin Bu Melin, Oke, silakan Ibu Siti. Iya, Silakan. terima kasih untuk yang kedua kali. Tadi dalam penjelasan Bapak Hendrik belum ada kapan boleh dikerja waktu kapan boleh dikerja untuk pretestnya Ibu. Karena saya punya ini LMS sudah terbuka, jadi mungkin eh, ada rentang waktu kapan mulai sebelum atau saat nanti waktunya pelatihan gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, baik. Bagaimana Pak William, Pak Hendik atau beserta tim? Apakah ada jangka waktu kapan peserta untuk bisa mengakses LMS untuk memulai pretest? Ya, izin Bu, kalau misalnya Ibu Susi sudah bisa mengakses LMS-nya dan tes awal sudah bisa diakses, nggak apa-apa dikerjakan aja Bu. Gitu. Oh, berarti tidak ada Ya, batasan waktu kapan ya, harus mulai ya? Waktu ya Pak Tap- ya. ya, ya. Oke. Karena itu Oke kan Pak. nanti kalau sudah mengerjakan free test baru, apa tes awal nanti apa namanya materi-materi yang lain bisa terbuka. Jadi selama Ibu belum mengerjakan tes awal, materi selanjutnya nggak bisa diakses Bu. Seperti itu. Iya. Ya, Oke, baik. kasih Terima Bu. kasih Pak Ya, Hendrik. Oke, terima baik. kasih Bu. Berarti untuk pretestnya maksimal dikerjakan sebelum tatap muka ya, Pak Hendrik ya? Ya Atau betul. bisa ketika bertemu nanti gitu? Maksud ini pengalaman aja Bu. Maksud Ya. saya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak William, kalau misalnya Bapak Ibu terkendala dengan jaringan di tempat Bapak Ibu, kemudian tidak bisa mengakses sama sekali apa LMS yang ada di LMS Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu bisa mengakses pada saat pelaksanaan IN. Nah, hanya saja nanti pada saat pelaksanaan IN Bapak Ibu akan sedikit kerepotan karena kan nanti harus menyempatkan materi apa Bapak Ibu harus belajar mandiri dulu baru nanti masuk ke materi IN-nya gitu. Jadi saran saya kalau memang jaringannya bisa diakses, ya Bapak Ibu sudah mengerjakan tadi
Ya, tes awal sampai dengan BM5 ya. Untuk in-nya nggak usah diapa-apain dulu. Nanti pada saat pelaksanaan baru Bapak Ibu masuk ke in-nya. Mungkin seperti itu Bu Maulin. Oke, baik. Jadi pretest diharapkan dikerjakan sebelum tatap muka. Ya, Pengecualian bagi yang betul-betul tidak ada jaringan boleh ya, melaksanakan pada saat pelaksanaan. Ya, tapi ya, kalau misalnya ada jaringan boleh dibantu untuk dicoba-coba untuk ya, diakses ya Bapak dan Ibu ya. ya. Oke, selanjutnya silakan Bapak dan Ibu satu penanya lagi sebelum kita tutup. Oke, saya pikir sepertinya sudah cukup jelas atau mungkin akan ditanyakan nanti Japri ya mungkin ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk jika ada pertanyaan atau pengumuman-pengumuman lebih lanjut, mohon untuk selalu melihat WA Group ya Bapak dan Ibu ya, karena kami dari Panitia BGTK dan beberapa dari fasilitator akan terus mengupdate informasi yang harus Bapak dan Ibu lakukan di WA Group yang sudah disediakan. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya sudah kita cukupkan ya Pak Will ya. Iya, betul Ibu Maulin. Sudah cukup. Oke, baik, kita cukupkan ya. Baik, Bapak dan Ibu, demikian dengan berakhirnya sudah kegiatan orientasi pelatihan mandiri kita untuk kegiatan Matematika Gembira. Eh, Kami dari BGTK Papua mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin hal yang tidak memuaskan Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan lebih lanjut, boleh untuk menghubungi secara pribadi melalui WA Group atau boleh dilempar di grup kami. Untuk itu, salam sehat Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya pada hari ini. Sampai jumpa nanti di kegiatan luring kita pada tanggal 15 Oktober ya. 15 Oktober. Selamat mengerjakan tugas mandiri Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan, mohon untuk segera menghubungi